Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan ke-8 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai measuring performance and providing feedback. Tujuan dari pembelajaran pertemuan ini yang pertama adalah menggambarkan bagaimana sistem manajemen kinerja yang berbasis merit dan berbasis parity berhubungan dengan seluruh kebijakan human resources strategi ya. Yang kedua, menggambarkan 3 dimensi dari penilaian kerja. Ketiga, menjelaskan perbedaan di antara dan problem-problem yang umum dengan berbagai macam tipe pengukuran kinerja. Keempat, menjelaskan nilai dari penggunaan sumber yang beragam untuk melakukan penilaian kinerja. Dan yang kelima adalah menguraikan metode yang efektif dalam memperoleh atau memanfaatkan feedback dari karyawan. Performance management itu merupakan proses pengukuran dan memberikan umpan balik tentang kontribusi karyawan untuk organisasi. Performance management dapat dikatakan efektif jika selaras dengan strategi kompetitif organisasi. Melihat dari pengertian ini, maka performance management dianggap sangat penting ya untuk mengukur ya kontribusi karyawan agar dapat memajukan organisasi. Emphasizing either merit or parity. Jadi ada 2 sistem yang bisa digunakan dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah merit based system, yaitu sebuah sistem manajemen kinerja yang secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengakui kontribusi karyawan yang tinggi. Atau dengan kata lain, dengan merit based system, pengukuran kinerja diarahkan pada kontribusi karyawan yang mana yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain dan yang mana yang paling rendah, sehingga dengan merit based system akan diperoleh hasil pengukuran kinerja. Ada karyawan-karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi dan ada karyawan yang memiliki kinerja yang rendah sesuai dengan tugas-tugas ataupun target yang dibebankan kepada karyawan. Sedangkan parity based system, sebuah sistem manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengakui kontribusi dari semua karyawan tanpa memandang seseorang lebih dari yang lain. Dengan parity based system ini, maka acuan pengukuran yang digunakan itu apakah semua karyawan itu sudah bekerja sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan.
tetapkan. Jadi jika semua sudah bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang telah ditetapkan, maka kinerja mereka dianggap sama, ya, dianggap sama dan sudah baik. Berikutnya ada strategic framework for performance management. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada strategi dari human resources yang kita bagi dalam 4 kuadran, yaitu ada bargain, laborer, ada loyal soldier, dan free agent dan committed expert, ya. Nah, untuk parity based system itu lebih condong atau lebih sesuai dengan strategi human resources dalam, yaitu bargain, laborer, dan loyal soldier. Karena di sini dibutuhkan memang karyawan-karyawan yang diharapkan bisa bekerja sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Dari sisi cost, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kedua strategi ini itu lebih efisien. Sedangkan merit based system itu sesuai dengan strategi human resources free agent dan committed expert, di mana setiap orang atau setiap karyawan dianggap berbeda dari yang lainnya sesuai dengan skill dan kontribusinya terhadap organisasi, ya. Jadi dengan merit based system ini akan terjadi perbedaan antara karyawan yang berprestasi dengan karyawan yang tidak berprestasi atau yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Elemen dari penilaian kerja secara keseluruhan kita sebut general performance factor atau faktor-faktor kinerja secara keseluruhan, terdiri dari 3 elemen performance. Yang pertama adalah task performance, yaitu kinerja tugas, ya, yang berkaitan dengan secara langsung dengan bagaimana memproduksi barang ataupun jasa yang dilakukan oleh karyawan, ya. Tentu untuk memproduksi barang dan jasa dengan baik harus memiliki persyaratan pengetahuan, kemudian prosedur, ya, maupun keterampilan. Kemudian elemen kedua yaitu citizenship performance, yang terdiri dari organizational citizenship dan interpersonal citizenship. Ini berkaitan dengan bagaimana perilaku karyawan, khusus untuk organizational citizenship, bagaimana perilaku karyawan yang dalam memahami dan menyadari bahwa yang mereka lakukan ini adalah untuk kepentingan organisasi. Jadi mereka akan berusaha bekerja membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan interpersonal citizenship ini berhubungan dengan perilaku atau behavior karyawan dalam membantu rekan kerjanya, ya, supaya bisa bekerja juga dengan baik sehingga memperoleh kinerja yang tinggi. Elemen ketiga adalah counterproductive performance. Ini berkaitan dengan kinerja atau pengukuran kinerja yang memperhitungkan apa-apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh karyawan yang bisa merugikan organisasi. Yang pertama ada secara organisasional, itu kalau karyawan yang bersangkutan melakukan
kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang bisa mempengaruhi penurunan produksi atau juga tidak menjaga properti organisasi, ya, misalnya menjaga aset perusahaan. Yang kedua yang termasuk counterproduktif dari sisi interpersonal adalah political deviance dan personal aggressions. Jadi untuk interpersonal ini kebanyakan terjadi karena seorang karyawan tidak mau membantu karyawan lain atau rekan kerja yang lain, atau juga mungkin menjelek-jelekkan karyawan yang lain dan sejenisnya. Performance appraisal itu penilaian kinerja yang digunakan untuk mengukur kontribusi karyawan terhadap organisasi, ya. Bisa dilihat dari gambar berikut. Kita lihat dulu di sisi lingkaran contamination. Ini adalah lingkaran atau area di mana dalam pengukuran karyawan, pengukuran kontribusi karyawan atau pengukuran kinerja, itu ada hal-hal yang seharusnya alat pengukuran itu tidak tidak digunakan, tetapi justru digunakan oleh penilai, ya. Jadi apa yang seharusnya tidak digunakan tetapi malah digunakan oleh penilai. Sedangkan untuk area yang defisiensi ini itu sebaliknya, yaitu alat pengukuran yang seharusnya digunakan tetapi justru tidak digunakan. Nah, kedua hal ini ya tentu tidak dapat mencerminkan pengukuran kinerja yang objektif, ya. Sehingga kedua hal ini harus diminimalisasi. Jadi diminimalisasi sehingga irisan ini atau yang kita sebut accurate appraisal, yang di dalamnya kita harapkan bahwa alat pengukuran yang digunakan itu yang seharusnya digunakan dimasukkan, dan yang tidak digunakan tidak dimasukkan, ya. Tentu tidak semuanya bisa murni, sehingga irisan inilah yang paling memungkinkan untuk digunakan. General types of performance measures, yaitu beberapa model dari pengukuran kinerja, yang ada dua jenis pengukuran, yaitu yang objektif dan subjektif, ya. Kalau yang objektif ini pengukuran yang dilakukan berdasarkan hasil kerja dan atau perilaku, ya, karyawan. Hasil kerja karyawan dan perilaku karyawan ini merupakan hal yang dinilai dalam objective measures. Sedangkan subjective measures adalah penilaian yang dilakukan oleh penilai secara subjektif dari perspektif penilai sendiri, ya. Tentu yang diharapkan oleh karyawan dan organisasi, pengukuran kinerja bisa dilakukan secara objektif. Masalah umum dalam pengukuran kinerja ada 4, ya. Yang pertama adalah rater errors. Rater errors ini adalah kesalahan yang dibuat oleh penilai, ya. Kesalahan yang dibuat oleh penilai itu banyak macam kesalahan yang mungkin terjadi. Misalnya penilai melakukan penilaian yang salah. Misalnya dalam hal ada karyawan yang memiliki kinerja tinggi tapi justru dinilai rendah, atau yang
karyawan dinilai yang kinerjanya rendah tapi dinilai tinggi, itu masuk dalam kategori writer's error. Atau bisa juga penilai tidak menyampaikan ukuran-ukuran penilaian kinerja pada awal karyawan mendapatkan tugas, tapi ukuran kinerjanya justru dilakukan pada saat-saat akhir, sehingga karyawan tidak memiliki acuan ya dalam mencapai kinerja yang baik. Dan banyak lagi contoh writer errors yang lain. Kemudian writer bias, apabila penilai melakukan penilaian dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya gender ya atau minority. Jadi ada beberapa penilai yang mungkin lebih menilai wanita lebih rendah daripada laki-laki, atau menilai yang karyawan minoritas lebih rendah daripada yang mayoritas. Ini namanya writer bias. Yang ketiga adalah situational influence, yaitu problem yang dipengaruhi oleh situasi yang biasanya tidak dapat di manage oleh karyawan, meskipun karyawan tersebut sudah berusaha keras untuk mencapai kinerja yang tinggi. Misalnya faktor ada bencana ya atau kecelakaan dan lain-lain yang memang tidak bisa di manage oleh karyawan, bahkan mungkin juga organisasi. Kemudian problem umum yang lain adalah change over time. Jadi pengukuran kinerja yang selalu berubah dari waktu ke waktu, yang bisa mengakibatkan karyawan mengalami kebingungan ya dalam bekerja. Format dari penilaian itu bisa saja dalam bentuk narrative ratings, yaitu penilaian-penilaian di mana dilakukan atau diberikan dengan menggunakan deskripsi ya atau uraian kalimat-kalimat tentang kinerja karyawan. Yang kedua adalah dalam bentuk graphic ratings, yaitu penilaian karyawan dibuat dalam format grafik ya, jadi bisa kelihatan trennya naik atau turun. Yang ketiga adalah force ranking ya. Ini adalah format yang dibuat dengan mencantumkan tinggi rendahnya kinerja karyawan ya. Kemudian force distributions ini merupakan format yang menggabungkan ya antara graphic ratings dengan force ranking ya. Sebagai tambahan, biasanya force ranking itu menggambarkan perbandingan antara ranking dari satu karyawan dengan karyawan yang lain, dan ini dibuat dalam bentuk grafik. Maka format yang demikian itu disebut force distributions. Kemudian penilaian kinerja bisa digunakan dan bisa dilakukan penilaian oleh penilai-penilai dari berbagai sumber. Penilai yang bermacam-macam ini dikenal dengan 360 derajat ya, penilaian kinerja 360 derajat. Seperti tampak dalam gambar ini ya. Jadi selain penilai itu juga diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri ya, atau self appraisal, maka si karyawan itu juga dinilai oleh rekan kerjanya yang kita namakan peer appraisal,
kemudian dinilai juga oleh bawahannya jika memiliki bawahan atau subordinate appraiser, kemudian dinilai juga oleh customer atau pelanggan jika memang karyawan tersebut langsung berhubungan dengan pelanggan, dan dinilai oleh atasannya atau supervisor appraiser. Dengan model 360 derajat ini, maka diharapkan seorang karyawan itu akan memiliki banyak penilaian, dan nanti hasil penilaian ini akan dikombinasikan tentu kebijakan untuk persentase atau komposisi persentase dari masing-masing penilai ini diserahkan kepada organisasi atau perusahaan atau manajer, ya. Bisa saja mungkin pada konsep 360 derajat ini mungkin supervisor appraisal memiliki komposisi penilaian yang lebih besar daripada yang lain, atau justru mungkin dari sisi customer appraisal yang lebih besar. Kemudian kita masuk ke dalam feedback, ya. Feedback ini adalah informasi balik, ya, atau tanggapan balik yang biasanya diberikan kepada karyawan oleh penilai. Informasi itu bisa dalam bentuk positif maupun negatif. Positif feedback mengkomunikasikan informasi tentang hal-hal baik yang telah dilakukan oleh seorang karyawan, ya. Dari ini bisa membantu memotivasi karyawan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian negatif feedback itu mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi tentang hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh seorang karyawan dan perlu untuk ditingkatkan. Sebagai gambaran bahwa feedback tadi terdiri dari positif feedback dan negatif feedback. Jika pada saat mengkomunikasikan atau menyampaikan positif feedback tersebut, maka diharapkan ada continuous improvement goal. Jadi ada peningkatan tujuan yang terus-menerus. Maka dengan adanya continuous improvement goal ini, maka bisa saja membangkitkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Tetapi jika tanggapan terhadap continuous improvement goal ini kurang bagus, maka justru bisa mengurangi motivasi. Biasanya terjadi kalau continuous improvement goal ini memberikan tujuan-tujuan yang realistis, maka biasanya justru akan meningkatkan motivasi. Tetapi kalau kurang realistis dan sulit untuk dicapai, maka bisa menurunkan motivasi. Sedangkan negatif feedback itu efeknya adalah pada persepsi dari kemampuan seseorang, ya. Jika ditanggapi positif oleh karyawan, maka karyawan yang bersangkutan akan berusaha untuk meningkatkan dirinya, dan ini bisa meningkatkan motivasinya. Namun jika tanggapannya atau persepsi dari karyawan ini sebagai punishment, maka justru ini akan menurunkan motivasi karyawan yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja adalah dengan membangun ekspektasi yang tinggi atau harapan yang tinggi. Cara ini dikenal dengan Pygmalion Effect, ya, yaitu menyampaikan kepada karyawan bahwa karyawan itu memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga dapat
membesarkan hati karyawan dan dapat menimbulkan keyakinan yang lebih besar, sehingga motivasinya akan meningkat untuk bekerja dan akhirnya juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan kemampuan luar biasa karyawan ini atau kinerja karyawan ini nanti akan pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi, ya. Jadi Pygmalion Effect itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan atau menganggap karyawan memiliki potensi yang luar biasa, yang memiliki peran yang besar terhadap kemajuan organisasi. Demikian materi pertemuan ke-8, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.